Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Nabiyul Karim. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Falah yang insyaallah dirahmati serta dimuliakan Allah Ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, hingga detik ini kita tetap ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sehat lahir batin, tetap dalam meningkatkan iman takwa. Mudah-mudahan bisa istiqomah sampai di akhir hayat kita dan menjadikan sababiyah nanti kita kembali ke hadiratnya dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah amat banyak memberikan uswah, contoh-contoh dan teladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa betul-betul mengamalkan dengan baik sehingga di dunia ini kita diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan dalam waktu yang amat sangat singkat ini kajian kita masih di bab surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini nanti episode yang terakhir, tinggal sedikit sebenarnya. Hadirin, setiap manusia, jangankan yang taat, yang tidak taat saja nanti kalau mati di akhirat kepingin masuk surga. Tapi rupanya tidak semua orang yang kepingin masuk surga itu kalau diajak melaksanakan amalan-amalan yang menyebabkan masuk surga, tidak semuanya dengan serta-merta cepat-cepat dan rajin serta istiqomah seperti yang kita lihat saat ini. Padahal taklim itu adalah salah satu sababiyah yang memudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi seperti yang pernah kita sampaikan, ikmalu fayassarallahu lakum al-jannata wan nar. Allah telah mengetahui ketetapan siapa saja yang nanti di surga dan di neraka. Maka sahabat bertanya, kalau begitu untuk apa Nabi berbuat? Untuk apa beramal? Kalau surga sudah ditetapkan, maka apa? Nabi menjawab, ikmalu fasayarakumullahu, beramallah kamu sekalian karena nanti Allah akan memudahkan buat kamu yang ditakdirkan saadah masuk surga ya gampang olehnya melakukan amalan-amalan yang mengarah kepada surga Allah Ta'ala, demikian pula sebaliknya. Karena itu hadirin, mari kita bersungguh-sungguh beramal amalan-amalan yang mengarah kepada surga, termasuk taklim ini, dan juga masih banyak amalan-amalan yang lain, terutama perintah wajib khususnya salat.
Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan yang sebaik-baiknya. Hadirin, kita masih berada di hadis yang keempat nih. Sebuah riwayat dari Imam Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Sa'ala, suatu ketika Nabi Musa bertanya. Sa'ala Musa rabbahu, kepada Tuhannya. Jadi suatu ketika Nabi Musa ini, karena Nabi Musa itu kan nabi yang sering dialog sama Allah Ta'ala, maka beliau menyempatkan bertanya kepada Allah, ma adna ahlal jannati manzilatan. Kata Nabi Musa, ya Allah, kayak apa derajat dan tempatnya penghuni surga yang paling rendah itu? Kita kono sing paling rendah nih, sing paling pokoknya murahan, swarga sing murahan. Sing murahan mon kaya ngeten ndahne makin sing monggo kita perhatiin kaya apa sing murah sing rendah. Qala, kata Allah Ta'ala, huwa rajulun, yaitu seseorang yaji'u ba'dama udakhila alul jannati al jannata, yaitu seseorang yang datang akan masuk surga sementara yang lain sudah semuanya masuk lebih dulu, bahkan selang ada yang berpuluh-puluh, bahkan ada yang ratusan tahun. Ini belum masuk surga, kenapa? Masih mampir di neraka. Hadirin, jadi sekali lagi kita ingatkan, masuk surga itu tidak serta-merta nggih. Ada memang yang bighairi hisab, seperti para rasul, para syuhada, sholihin itu amalnya memang bisa dipertanggungjawabkan, amalnya luar biasa baiknya, maka masuknya surga tanpa hisab, wis gadek dihitung wis nggih borongan mboten mawon akeh apike, soalnya sing elek niku hampir ndak ada. Nah, ada yang dihisab, diperhitungkan amalnya, tetapi dengan hisaban yasiro, dihitung wis pokoknya ringan, hisabnya ringan. Kemudian ditimbang juga wis lah pokoknya kurang-kurang gede wis rapopo. Demikian pula ketika menyeberangi sirat, titian yang sangat kecil itu, karena amal-amalnya maka di sana disanggong, ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan syafaat atau pertolongan, sehingga mestinya itu sulit menyeberangi sirat itu, karena pertolongan Nabi maka menjadi mudah dan cepat. Hadirin, karena itu mari di samping kita memperbanyak melaksanakan sunnah-sunnah beliau, sering membaca selawat untuk beliau, dan jangan sekali-kali mensia-siakan amanat. Nabi tidak suka sekali kepada orang yang mensia-siakan amanat, dan beliau sudah bilang, sudah bersabda, orang yang suka mensia-siakan amanat, tanggungan titipan Allah kepada kita, kemudian diabaikan, itu Nabi tidak suka. Maka orang yang seperti itu nanti mendapatkan syafaat, sekalipun mungkin tidak terlalu cepat, ya maksudnya surga, tapi tidak lama. Lah ada yang mampir di neraka lama banget sesuai dosanya. Maka doa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia sejahtera, bahagia, sukses, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga begitu, artinya surga. Bukan hanya sekedar masuk surga, tapi wakina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka, artinya gak mampir neraka, langsung masuk surga. Ini yang kita idam-idamkan. Tapi hadirin, rupanya banyak orang yang kepingin masuk surga seperti itu. Sekali lagi, kalau diajak beramal, berbuat ibadah yang mempercepat masuknya surga, kadang-kadang tidak gampang. Nah, ini kita perhatikan jawaban Allah terhadap pertanyaan Nabi Musa, bagaimana kondisi derajat atau tempatnya penghuni surga yang paling rendah. Allah katakan yaitu seseorang yang nanti masuk ke dalam surga, sementara orang-orang yang lain yang masuk ke dalam surga itu sudah jauh lebih dulu, ada yang selang mungkin ya tahunan, tapi ada yang puluhan tahun, bahkan ada ratusan tahun. Sakit begitu hadirin. Padahal hadirin, sehari di akhirat itu sama dengan
1000 hari bahkan 10.000 hari di dunia indah nyusuwi ini. Karena itu mari kita hati-hati betul, jangan sampai mampir masuk ke dalam neraka. Fayuqalu, maka disampaikan kepada orang itu udkhulul jannata. Dadi wong sing wis kuwere dhewe nggih wis ora ana wong meneh diperintah oleh Allah mlebu swarga saiki. Wis entek dosamu wis tak maafno. Fayaqulu ay rabbi kaifa wa qad nazala nasu manazilahum. Ketika dia akan masuk ke dalam surga, hadirin, orang yang paling akhir ini dia keliling-keliling mencari pintunya surga, mencari di mana ada tempat yang masih kosong. Rupanya menurut dia waqad nazala nasu manazilahum, surga sudah penuh, semuanya sudah ditempati oleh orang-orang. Wa akhadu akhadatihim, dan semuanya sudah menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di surga itu. Fayuqalu lahu, Allah kemudian berfirman lagi kepada orang itu, atardo ayyakuna laka mislu mulki malikil mulukid dunya. Jadi ketika orang itu menyampaikan kepada Allah, ya Allah kok wis penuh tempatnya di surga, maka Allah kemudian bertanya, kamu ridhokah atau maukah atau puaskah kau ayyakuna laka mislu mulki maliki min mulukid dunya, satu kerajaan yang besarnya, luasnya 3 kali lipat dari mulki malikin mulukid dunya, 3 kali lipat raja yang hidup di dunia ini. Coba kerajaan di dunia, sak dunia ini dimiliki satu orang itu 3 kali. Jadi 3 kali dunia ini, satu kerajaan itu 3 kali ini kemudian diberikan kepada orang yang paling, itu yang paling akhir, hadirin. Lek di katakan gampang ya kayak tadi itu, surga sing paling murah, paling rendah derajatnya. Fayuqalu, maka orang yang paling akhir tadi itu jawab, raditu ya Rabb, ridho ya Allah saya. Jadi wis paling akhir didikai satu kerajaan yang gede, ini kerajaan 3 kali lipat besarnya dunia ini. Coba sak piro hadirin, kula sak ukuran mawon sak piro gedene dunia ini mboten ngerti. Antara ufuk barat sama ufuk timur yo sak piro adohe, antara kutub utara kutub selatan, dan itu 3 kali lipat, hadirin. Orang yang paling akhir dia mengatakan, ditanya Allah, apakah kau ridho ya Rabb? Fayaqulu, maka Allah berfirman, laka zalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu. Coba fayuqalu fil khamsati raditu ya Rabbi. Jadi hadirin, ternyata bukan hanya 3 kali lipatnya besarnya dunia ini. Allah mesti mengatakan tempatmu di surga itu nanti kayak tadi itu wa misluhu wa misluhu wa misluhu, sampai 4 kali lipat, bahkan 5 kali lipat, hadirin. Wis gede ini 3 kali lipat dunia, seping 5 maneh. Maka orang yang paling akhir ngomong, raditu ya Rabb, sangat ridho aku ya Allah. Fayaqulu hadza laka. Masya Allah, hadirin, masih ditambah lagi oleh Allah Ta'ala. Bukan sekedar 5 kali lipat besarnya dunia bumi seisinya ini, tetapi laka wa asratu amsalihi walaka tahat nafsuka. Jadi bagianmu di surga nanti itu 10 kali lipat, hadirin. Masya Allah, ini orang yang paling akhir, yang paling rendah tempatnya di surga, tempatnya 10 kali lipat dunia ini. Masya Allah, itu yang paling akhir, hadirin. Surga yang paling rendah, yang paling tadi apa istilahnya, murahan. Surga kok murahan? Ya murahan-murahan rapopo swarga nggih. Bahkan Allah masih menjanjikan walaka mastahat nafsuka, dan kamu di surga itu yang besarnya 10 kali lipat dunia ini, laka mastahat nafsuka. Apa saja yang kau inginkan, coba. Pengen bidadari berapa, pengen pokoknya kenikmatan yang kayak apa. Jadi masih diujo oleh Allah Ta'ala, ditanting sak senengmu apa yang kau inginkan, yang kau minta di surga itu. Walazat ainuka, dan yang menyenangkan penglihatanmu. Fayaqulu, maka orang yang
terakhir masuknya surga tadi itu bilang rodi itu ya Rob, betul-betul ridho aku ya Allah. Masya Allah hadirin, niki sing paling akhir dan yo sing paling dhisik kaya nopo nggih. Masya Allah. Maka Nabi Musa ya mungkin seperti kita ini, sing paling akhirnya kayak mau, terus yang paling apa, yang paling utama derajatnya kayak apa ya Rob? Qala Musa bertanya lagi, Rob, fa'alahum, kemudian kayak apa derajatnya penghuni surga yang paling tinggi ya Allah, ya Rob, manzilatan derajatnya. Qala, maka Allah menjawab, ulaikal ladina arabtu gharastu karomatahum biadi, itu masih tak rahasiakan. Coba Allah ndak nerang hadir. Sing paling tinggi, sing paling VIP niku swarga. Ning donya niki sing VIP kaya ngono nggih, ning swarga ndaknya kaya nopo. Allah bilang masih saya rahasiakan, saya sembunyikan, saya tahan biadi, di tanganku, di kekuasaanku. Jadi Allah belum menerangkan. Karena apa? Karena seperti yang kita sampaikan kemarin, nanti juga ada lagi bahasa Nabi, surga yang sesungguhnya apalagi yang paling indah, yang paling baik itu malah ainun ro'at, belum pernah ada mata yang pernah ngelirik lur ngono pemenen delok nggih, wala udunun sami'at, dan belum pernah ada telinga yang mendengarkan keindahan surga itu, wala khotara fi qalbil basar, dan belum pernah ada hamba yang bisa membayangkan, menghayalkan surga yang paling indah yang sesungguhnya itu kayak apa. Belum nyandak batinnya manusia ini untuk menghayalkan keadaan surga yang sesungguhnya. Nah, ini wadah di akhir ini. Walam taro ainun walam tasma udunun. Jadi belum pernah ada mata yang pernah melihat. Walam tasma, kalau dulu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi ketika dimirajkan oleh Allah Ta'ala, kemudian beliau diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan penghuni surga itu adalah belum surga secara khusus, tempatnya orang yang paling tinggi belum, tetapi surga secara umum. Walam yahturu ala qalbil bashar, belum pernah ada terlintas di hati manusia yang bisa membayangkan keindahan dan kenikmatan surga itu. Pengen apa buatan panjenengan? Nah, nek pengen sakniki waktunya untuk kemarin sudah kita sampaikan kepada Bapak yang bertanya, Pak Gus kayak ini. Jadi di dunia ini ada tempatnya menanam. Menanam niku nggih nanam. Nanti di akhirat tempatnya memetik hasilnya. Maka mari kita tanam yang baik, yang banyak, supaya nanti kita di sana dapat yang baik-baik pula, yang banyak pula. Dan kalau bisa yang jelek-jelek, yang kotor-kotor kita jauhkan yang sejauh-jauhnya. Memang berat hadirin gitu. Berat, kita itu ada waktu kosong mboten lungguh-lungguh. Mboten lungguh ten embong, ten gardul nggih, ten masjid nggih kula tapi nggih itu golek mriki. Kathah ngoten niku lungguh ning masjid niku ternyata yang dibuka bukan Al-Qur'an. Sing diomongno bukan Al-Qur'an. Masyaallah, mulai buka HP enten wong 10 cecer kabeh nyekel HP itu tidak ada suaranya blas. Niki menunjukkan kalau surga itu ternyata memang sulit untuk bisa mencapainya, tapi sesulit apapun Allah selalu menjanjikan kepada kita untuk pertolongannya. Baik. Yang selanjutnya lah niki sama ini, cuma yang menyampaikan beliau Rasulullah. Kalau tadi itu Nabi Musa yang bertanya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, inni la'alamu akhira ahlin nar khurujan minha. Nggih, aku sudah pernah diberitahu oleh Allah Ta'ala, kata Nabi, sapa besok sing metune teko neraka itu paling akhir. Jadi hadirin, kalau di surga itu wis gak ono barang metu meneh, nanti di hadis-hadis yang akhir ono nggih diterangno. Kalau di surga sudah tidak akan keluar lagi. Tapi kalau di neraka ada 3 golongan. Ada yang bisa keluar dengan cepat, tidak lama disiksa di neraka karena dosanya dosa-dosa yang tidak berat dan mudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Ada dosanya nggih.
Seperti ketika dihisab itu kan ada sabda firman nggih. Fa amman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Wong niku masih ning donya ngeten iki mboten patek mboten patek ngetok-ngetoki nggih sawangane nggih pokoke nilainya rendah. Tetapi kalau nanti ditimbang amalnya ada buruknya hadirin, tetapi yang banyak adalah amal baiknya. Fahuwa fi 'isyatir radiyah kata Allah Ta'ala. Dia adalah dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Coba niki lek ditimbang nggih, nanti pasti ditimbang hadirin amal kita. Kalau yang berat yang baik segera masuk surga. Tapi kalau ditimbang nanti yang berat buruknya, coba baiknya ada tapi buruknya yang banyak. Wa amman khaffat mawazinu, sing sapa wonge enteng timbangan baiknya, enteng nggih, enten baik tapi enteng nggih. Maka hadirin, Nabi sakjane lho wis banyak memberikan bocoran-bocoran amalan atau perbuatan yang bisa memberatkan timbangan. Sudah sering kita sampaikan ini nggih. Ada sabda Nabi, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani alal lisan, enteng diucapkan tapi sakilah tani fil mizan, besok memberatkan timbangan. Wa habibatani ila rahman, dan sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Nopo qaulukum subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilhamdi. Sing sering akeh-akehno kalimat niki besok lek ditimbang ben abot timbangan baik panjenengan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bapak-bapak, saya ucapkan selamat yang gak iso HP-an gitu nggih. Ngen kula nunggu ke atas yang gak iso HP-an. Selamat Pak, panjenengan gak iso HP-an. Bu, selamat. Kenapa? Karena waktunya panjenengan gak dintekno digawe HP-an. Sebaliknya perbanyaklah mengucapkan ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu nanti mempercepat panjenengan masuk ke dalam surga. Lah nek timbangan amale baik itu ringan, maka apa kata Allah Ta'ala? Fa ummuhu hawiyah. Lo coba enek apike nggih, tapi sing abot amal buruknya, maka tempatnya ummuhu niku maksudnya tempatnya hawiyah, neraka hawiyah. Coba hadirin, yang memang tidak mesti selamanya itu nggih, tergantung dosane. Lek dosane akeh nggih, dosa gede-gede barang ya lama kayak ini tadi, nanti masuknya surga akhir nggih. Lebih dahsyat lagi dan tidak ada harapan sama sekali kalau mati, sampai mati dia membawa dosa syirik. Oleh karena itu ojo pisan-pisan menyekutukan Allah Ta'ala, jangan mati membawa dosa syirik. Yang pernah melakukan kesirikan diakui saja nggih. Pernah gawe susuk misalnya, susuk napa niku nggih, macam-macam nggih. Ana wong sing pengen didelok wayu, ganteng, tubles emas disusu niku naudzubillah syirik hadirin. Nanti kalau sampai mati tidak ditaubati, Allah tidak akan memaafkan dosanya dan lain sebagainya, apalagi yang pakai tumbal segala macam itu nggih, itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala kalau sampai mati dia masih dalam keadaan syirik. Oleh karena itu Allah wanti-wanti betul, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo pisan-pisan mati kejawa matimu adalah mati dalam keadaan iman dan Islam tanpa membawa dosa syirik. Lek pun sampai mati bawa dosa syirik, katanya Allah Ta'ala hadirin, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan memaafkan dosanya orang yang sampai mati dosa musyrik. Wa yaghfiru ma duna dzalik, tapi dosa selain syirik sekalipun besar nggih, tahu mateni wong, tahu zina, tahu merampok, apa tahu pukul walidain, menyakitkan hati orang tua, selama itu bukan syirik hadirin masih ada harapan dimaafkan. Tapi hadirin sing paling abot niku sakjane nggih, dosa bisa dimaafkan oleh Allah tapi abot niku dosa ghibah. Napa niku ghibah? Rasan-rasan nggih, gunjing orang. Dosa besar hadirin. Lho kok iso nggih? Zina itu sudah besar dosanya. Nggih. Besar, apalagi tidak sekali, berkali-kali, itu besar sekali. Tapi ghibah
ngerasane orang masih jauh lebih besar daripada ghibah. Aja terus wis nek ngono Pak gak ngrasani ra apa-apa pokoke zina ae lek ngono mboten ngoten maksudnya. Zina niku pun dilarang, dosa besar, tapi ghibah jauh lebih besar. Kok bisa? Ya, kalau zina dosanya hanya kepada Allah Ta'ala. Kalau panjenengan taubat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, nanti kita ketemu babnya nggih dimaafkan oleh Allah. Tapi tidak demikian dengan ghibah. Ghibah itu Allah akan memaafkan dosa ghibah itu kalau orang yang panjenengan rasani niku sudah memberikan maaf. Loh kan berat. Ya lek sing dirasani 1-2 orang. Ane wong sak Surabaya gini panjenengan rasani kabeh sak Indonesia pemanah nggih, rasane Pak Presiden, Pak Menteri segala macam, hati-hati. Termasuk ngrasani niku hadirin sakniki enten bahasa hoak nggih. Panjenengan share atau posting sakjane niku gak bener nggih, kadang-kadang guyokno hadirin. Wong kepengin kepengin dianggap sering kirim materi itu pokoknya hampir besar teman. Saya itu pernah membaca berkaitan dengan bulan Shofar. Jadi menyatakan barang siapa yang kepingin pahala gini maka nanti malam masuk bulan 1 Shofar laksanakan ini hadirin. Padahal bukan bulan Shofar. Iki delok nek ngawur nggih, ketok lek ngawur karena gak sesuai dengan tak bales hadirin. Ojo angger ngeser delok sik kalender. Hadirin yang dirahmati Allah, itu bagian daripada dosa bohong dan merasani kepada orang lain. Hati-hati. Kita kembali. Kata Nabi sudah diberitahu wa akhiru ahli jannati dukhulan al jannata. Wong sing paling akhir metune teko neraka dan paling akhir pula masuknya ke dalam surga Allah Taala niku rajulun. Nggih. Rajulun itu aslinya sakjane artinya wong lanang, tapi gak mesti lanang nggih. Diartikan secara umum. Jadi seseorang ngeten mawon. Yakhruju yang keluar minan nari dari neraka habwan dengan merangkak hadirin. Saking suwine nang neraka. Nggih. Karek kecil ngoten diobong ten neraka niku. Tinggal kecil tapi dulu dia pernah mengucap la ilaha illallah sehingga di titik itulah yang tidak bisa dibakar oleh api neraka. Ucapan la ilaha illallah itu kemudian dengan itu dia bisa bebas dari neraka. Dia tidak syirik dan bahkan pernah mengucap itu, maka dia keluar. Tapi sudah masya Allah wis pokoknya karek cilik banget karena suwene nang neraka, disiksa beratus bahkan mungkin ribuan tahun. Metu gak iso jalan hadirin, tinggal merangkak nih, tinggal merangkak. Fayaqulu, maka dia ketika telah betul-betul keluar dari neraka, bebas dari neraka, sekalipun tinggal merangkak, Allah berfirman. Fayaqulu Allah azza wa jalla, Allah yang maha agung dan maha mulia berfirman lahu kepada rajul ini, idhabu, pergilah, fadkhulul jannata, dan menuju masuk ke dalam surga. Allah perintah ngoten. Fayatiha, maka orang ini masalah senengnya hadirin selama ini beratus-ratus bahkan ribuan tahun di neraka disiksa entek-entekan, saat itu bebas bahkan diperintahkan Allah Ta'ala masuk ke dalam surga. Fayukhayyilu hadirin, maka dia berupaya melihatnya ilahi kepada ilahi oleh rajul annaha, bahwa sesungguhnya surga malahan telah penuh. Dia periksa, dia lihat sana kemari, ternyata menurutnya surga itu wis penuh hadirin, kayak tadi itu yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Fayarji'u, maka orang itu kembali. Fayaqulu, dan dia berkata, ya Rabb, wajadtuha malahan, bagaimana saya harus masuk surga ya Allah, surga telah penuh, semuanya sudah berada di dalamnya dan beraktivitas menggunakan perlengkapan yang ada di surga. Allah mboten jawab dengan apa yang dikatakan orang ini, tapi Allah berfirman lagi, fayaqulullahu azza wa jalla lahu idhab fadkhulil jannata, pergilah dan masuklah ke dalam surga. Hadirin, ini sampai 3 kali dia menemukan surga itu dalam keadaan penuh. Jadi kayak gitu sampai 3 kali. Maka Allah berfirman selanjutnya, idhabu
fa innalaka mislat dunya wa asyrata amsalihha. Padha kalih wau nggih. Kalau tadi diurut Nabi Musa, ini langsung Allah mengatakan jatahmu itu ono sian, Allah bilang terakhir ini. Jatahmu itu ada, bahkan jatahmu itu adalah seperti besarnya dunia, bahkan 10 kali lipatnya. Coba hadir piye. Awak dhewe niki nggoni tempat sakuran wis kegeden. Nek kene duwe tempat, duwe lahan ombone sakuran piye lek panjenengan arep nggoni. Nggih, dikontrakno ya pokoke bingung nggih. Sak monten mohon bingung. Lah ini hadirin sebesar dunia bahkan 10 kali lipatnya itu jatahnya orang yang masuk surga yang paling akhir keluarnya dari neraka. Ini paling akhir hadirin, dah niyo sing sadurunge jauh lebih besar lagi. Mudah-mudahan nggih sebidah malih kita termasuk penghuni surga yang kaadik mampir nanggone neraka. Allahumma amin. Au innalaka misla asrati amsalid dunya. Padha niki kula keterangane. Fayaqulu, maka rajul bertanya, atas khoru. Maka hadirin, ketika Allah berfirman kepada orang ini, dia tidak ngandel, tidak percaya kalau dia punya jatah 10 kali lipatnya besarnya dunia. Dia berkata, atas khoru ya Rabb, apakah kau menghina aku ya Allah, ya Tuhan? Au tadhaku bi, ataukah engkau menertawakan aku karena aku sudah paling akhir keluar dari neraka? Padahal wa antal malik, engkau adalah raja. Namun tapi sakjane jatah itu betul dan hak dia. Ketika Nabi menyampaikan seperti itu, ini seperti yang diterangkan oleh Ibnu Mas'ud, pembawa riwayat ini. Dia berkata, falaqad ra'aitu, aku telah betul-betul melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalika Rasul nerangno niki, beliau sampai tertawa hadirin. Nerangno lek dhek niku ngomongno seorang hamba yang merasa diejek oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi nerangno niku sambil ketawa. Saking seriusnya nggih, saking senenge, saking gumune wong sing terakhir masuk surga ini. Dohika, oleh tertawa beliau itu tidak pernah seperti ini. Beliau itu paling sering mesem tok hadir, tidak pernah tertawa. Ini saking merasa nopo nggih, luar biasa. Hatta badat nawajidu, sehingga tampak gigi geraham Nabi. Berarti oleh buka tutupnya itu, mulutnya itu mungkin agak lebar. Saking seriusnya oleh menyampaikan keterangan ini. Maka Rasul bersabda, dzalika adna al jannati manzilatan. Itulah kedudukan, tempat atau derajatnya penghuni neraka yang paling adna, paling rendah hadirin. Sing paling rendah mohon 10 kali lipatnya dunia seisinya ini. Ini yang paling rendah. Baik, sebelum dilanjut mungkin ada langsung lanjut nggih. Selak entek pirang-pirang menit. Masih lama. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna lil mu'minin fil jannati la khaymatan. Jadi orang-orang yang masuk surga tentu saja orang mukmin, nanti di surga itu disediakan kemah hadirin. Tidak seperti kemahnya di bumi ini, kemahnya luar biasa, besar banget nih, tempatnya aja kayak gitu nih. Min lu'lu'in, dari mutiara, kemah itu kok mutiara itu. Nek kene nggih, ngoten niku kemah mriki. Wahidatin mujawwafatin tuluha fis samai situna min milan. Jadi setiap orang punya satu kemah yang tingginya menjulang ke langit setinggi 60 mil. Masya Allah, ini dukuri nggih, karena tempatnya juga luar biasa luasnya. Dari lu'lu' nggih, yang berhias luar biasa indahnya, dan terdengar suara hiburan-hiburan di dalam kemah itu, suara yang sangat menyenangkan, yang seperti tadi Nabi katakan, wala udhunun sami'at, sekarang belum pernah ada orang yang pernah mendengar keindahan suara yang ada di surga itu. Fiha ahluna, dan dia juga
bisa kumpul dengan keluarganya, istri-istri dan anaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah diantara riwayat yang mengatakan bahwa orang yang seiman itu nanti bisa kumpul satu tempat di surga. Seiman ya, apalagi kalau amalnya juga sama-sama amal baiknya. Seiman tapi satu taat, satu gak pakai taat ya mudah-mudahan tetap bisa ya. Tapi biasanya yang diutamakan yang amalnya lebih baik itu. Yatufu alaihimul mu'minuna fala yarba'tum ba'da. Jadi nanti hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka dikelilingi dan juga bisa keliling di tempat-tempat yang dihuni oleh orang-orang mukmin yang lain. Sekarang yang ketujuh. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati, di surga itu nanti hadirin lasyajaratan, ada satu pohon yang luar biasa besarnya, indah banget nggih. Kemudian di bawahnya itu satu naungan nggih. Di bawahnya pohon yang besar ini yang juga menyenangkan, anginnya semilir, kemudian hawanya sejuk, baunya semerbak. Pokoknya serba indah dan banyak tempat-tempat duduk yang saling berhadapan-hadapan. Yang apabila bayangannya pohon yang besar itu, yang apabila mengelilingi ar-raqib, pengendara al-jawada, kendaraan yang sangat cepat berjalannya, itu tidak sampai tidak cukup, tidak kemput nggih. Apa kok kemput bahasanya? Jadi keliling niku gak tekok kawite selama mi'ata sanatin, 100 tahun lamanya. 100 tahun keliling dengan menggunakan kendaraan yang cepat, melilingi bayangane kayu yang besar di surga itu ndak tutuk hadirin. Tidak bisa mencapainya dari titik awal di mana dia mengelilingi 100 tahun hadirin, padahal tahunnya di akhirat itu tidak seperti tahunnya di dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa menikmatinya. Wa anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri lagi. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ahlal jannati la yatarawna, bahwa sesungguhnya penghuni surga itu bisa melihat di tempat penghuni surga yang lebih atas, juga bisa melihat yang di bawahnya. Jadi tingkat-tingkat soalnya hadirin, kedudukannya sesuai dengan amal dan takwanya masing-masing. Al-ghurafi, di tempat yang lebih tinggi, mau mim fauqihim, dari tempat di atasnya. Kama tatarauuna, seperti saat ini kita melihat al-kawakibad duriyah, melihat bintang gemintang yang cemerlang, bersinar yang sangat terang dan indah. Fil ufuki minal masyriqi awil maghribi, baik dari arah barat maupun dari arah timurnya. Litafadduli ma bainahum, karena keutamaan di antara mereka masing-masing. Qalu, mereka bertanya sahabat, ya Rasulullah, tilka manazilul anbiya, apakah itu hanya khusus untuk tempatnya para nabi? Sahabat ada yang mungkin seperti nopo nggih, iri, meri nggih, kepingin tempat yang kayak gitu. Apa itu hanya tempat yang dihuni oleh para anbiya, para nabi? La yablugha ghairuhum, yang tidak bisa menempati tempat yang tinggi itu kecuali mereka para nabi, para rasul. Qala, Nabi menjawab, bala, tidak. Ini bala yang diartikan tidak. Jadi tidak hanya para anbiya, para mursalin, para syuhada, tapi walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, yang bisa menempati itu adalah rijalun amanu billahi, orang-orang yang beriman betul dengan iman yang sempurna, billahi, kepada Allah Ta'ala, wasaddaqul mursalin, dan mereka membenarkan serta melaksanakan ajaran-ajaran Rasulnya masing-masing, khususnya kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala.
kita habiskan. Selanjutnya wa Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah niki hadirin, di surga itu seperti apa tadi yang kita sampaikan, apa yang kita inginkan ada. Nah, ini termasuk yang banyak diinginkan di surga, sudah disiapkan oleh Allah. Inna fil jannati, bahwa di surga itu sukon, terdapat satu pasar ya hadirin, yatunaha kula jumatin, tapi umumnya mereka datang ke pasar itu tidak setiap hari, hanya setiap hari Jumat saja. Berarti di surga itu juga ada hari seperti hari-hari di dunia ini, cuma kita tidak ngerti berapa lamanya setiap satu hari itu berapa jam. Ini tidak ngerti kita. Nah hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau Jumatan bagaimana Pak? Apa tidak ada nggih? Jadi sudah tidak ada kewajiban, tidak ada puasa, tidak ada sholat, tidak ada Jumatan. Di sana tinggal memetik buah yang kita tanam di dunia ini. Orang yang sekarang sudah banyak Jumatan, sudah melakukan sholat sesuai dengan perintah, melakukan puasa, dek kono niku mun karek seneng-seneng tok nggih, memetik hasilnya apa yang ketika di dunia ini kita kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika orang-orang yang datang ke pasar di surga itu hari Jumat, fatahubbu rihus shimali fatahsu fi wujuhihim wasiyabahum fazdadu husnan wa jamalan. Hadirin, ketika dia berangkat dan pulang dari dan mau ke pasar itu hadirin, banyak ditiup oleh angin-angin surga yang berhembus. Rupanya hadirin, angin di sana tidak seperti angin di dunia. Angin kalau menerpa setiap penghuni surga itu menambah kecantikan dan ketampanannya hadirin. Sing wedok mundak cantik, sing lanang mundak ngadem, masya Allah. Wis ning swarga niku ayu-ayu kaya bidadari niku nggih. Ya memang bidadari bukan kaya nggih, tapi ketika ditiup angin-angin surga, mereka bertambah lebih cantik lagi dan lebih tampan lagi. Fayarjiuna ila ahlim, ketika dia pulang dan ketemu keluarganya, waqad izdadu husnan wa jamalan, fayaqulu lahum ahluhum wallahi laqad izdadat husnan wa jamalan, fayaquluna wa antum wallahi laqad izdatum ba'dana husnan. Karepe ngeten, ketika di antara keluarga pergi ke pasar kemudian ditiup angin menjadi tambah cantik dan tambah tampan tadi hadirin, maka begitu pulang yang di rumah heran, yang di rumah pangling, kata bahasa kita pangling itu nopo? Pangling. Ya pangling, ya pangling. Masa ana bahasa Indonesia pangling? Ada. Ya sebut nanti panjenengan bahasa dhewe nggih pangling pokoke. Loh siapa? Gak ngerti deleke suami atau istri muda cantik, muda ganteng. Rupanya juga begitu, dia yang pulang datang di rumah juga muda tampan dan muda cantik. Loh, kamu juga muda ganteng, begitu seterusnya hadirin. Jadi di surga itu ndak ada tua, ndak ada anak-anak, yang ada usia antara 30 sampai 30 tahun dan muda ganteng terus setiap saat. Nah, si ono. Yang merah ini sudah double, maka ndak saya baca. Wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu qala, Nabi bersabda, idza dakhala ahlul jannatil jannata yunadi munadin. Jadi ketika setiap orang masuk ke dalam surga, sepindah malih wong mlebu swarga niku lak mboten bareng. Ana sing kaya niku wau pun diaturaken masuk tanpa hisab. Jadi paling dulu nggih, tanpa diperhitungkan amalnya. Ada yang diperhitungkan tapi ringan, jadi lebih lama. Ada yang rodok lama, lebih lama, dan terus sampai tadi yang paling akhir itu. Nah, ketika setiap penghuni surga itu masuk ke dalam surga, maka di pintu masuk surga itu ada suara yang menyebutkan hadirin, inna lakum, wahai kamu sekalian penghuni-penghuni dan penduduk surga, antahyu falatamutuna abadan, kau akan mengalami hidup yang selama-lamanya. Coba wis gak ngalami mati mana hadirin? Karena mati itu illa mau tatanal ula, mati ya mati yang di dunia ini tok.
Bapak ibu kita mungkin kakek nenek kita yang sudah mati sekali itu, nanti begitu masuk ke dalam surga sudah tidak akan bakal mati lagi. Wa anna lakum antasihu abadan, dan kamu di surga tidak pernah meriang. Apa meriang? Sakit, tidak pernah capek, tidak pernah pemana dek ini ono virus, ono wabah, ono balak segala. Di surga tidak ada, semuanya orang sehat walafiat. Falatas kamu abadan lagi. Kamu nanti tidak akan pernah mengalami sakit sekecil apapun selama-lamanya di surga. Wa innalakum wa innalakum antashibu fala tahrumu abadan, dan kamu di surga ini selamanya muda. Dan tidak akan pernah mengalami tua selama-lamanya. Wa innalakum antanamu fala tabsu abadan, dan kamu di surga akan terus mengalami senang dan tidak pernah sedih sama sekali. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni-penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin sakjane seluruh nggih, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kalau tidak ada utur. Mudah-mudahan yang kita baca, yang kita dengar ini dibarengi hidayah Allah taala sehingga menambah iman kita, dan mudah-mudahan kita termasuk yang dimasukkan surga oleh Allah taala bi ghairi hisabin, atau tanpa dihisab, masuk dengan mudah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.